Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar IPA kembali. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Silakan untuk turun berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran. Anak-anak, kita akan belajar materi baru hari ini, yaitu materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu. Nur Rahmania, Hadir. Nurul Hikmah, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Baik, untuk materi ini Ibu akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama tentang peran tanah bagi kehidupan, yang kedua tentang peran organisme tanah, yang ketiga yaitu penyusun tanah, yang keempat yaitu proses pembentukan tanah. Untuk hari ini, pertemuan kali ini Ibu cukupkan untuk belajar materi tentang peran tanah bagi kehidupan. Ada yang tahu apa itu tanah? Tanah tempat makhluk hidup, Bu. Ya benar. Nia, mungkin ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tanah itu bisa dikatakan sebagai habitat untuk makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan, termasuk manusia juga berada di atas permukaan tanah. Seperti itu. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan 3 peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan peran organisme tanah melalui sumber buku yang sudah diberikan. Sebelum kita belajar tentang materinya, Ibu akan adakan observasi secara sederhana. Ibu akan membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok silakan bergabung, lalu Ibu berikan LKS dan kita akan mulai observasinya. Ya, Bu. Jadi buka halaman kedua tentang lembar kegiatan siswa yang pertama. Sudah ketemu? Ya. Nah, di sini sudah ada panduannya untuk melakukan observasi sederhana. Silakan diikuti. Ibu juga akan membimbing nanti. Silakan diukur sekiranya itu 1 kali 1 meter. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Lalu untuk lembar selanjutnya itu ada tabel hasil pengamatan. Yang kita amati itu ada hewan sama tumbuhan. Pada kotak 1 kali 1 meter itu silakan ditulis di lembar kerjanya. Lalu kerjakan yang ayo mengamati. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, kalau sudah dipahami silakan dimulai. Ini diisi semua ya, Bu? Iya. Baik, untuk observasinya apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Sudah diisi tabel sama pertanyaan yang di bawahnya? Sudah. Sudah. Sekarang kita presentasi terlebih dahulu. Untuk yang mau maju silahkan. Saya. Ya, ayo kelompoknya Nurul. Mulai ya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menyampaikan hasil tabel pengamatan dari kelompok saya. Hasil pengamatan kelompok kami menemukan hewannya menemukan semut dan cacing. Untuk tumbuhannya ada rumput dan pohon mangga. Apa saja hewan yang kamu temukan? Ada semut dan cacing. Tumbuhan yang ditemukan rumput dan pohon mangga. Bagaimana tumbuhan bisa hidup di tanah? Karena tumbuhan menyerap zat hara dari dalam tanah. Berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan, apa yang kamu ketahui tentang peran tanah bagi kehidupan sebagai habitat atau tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sebagai penunjang kebutuhan manusia? Baik. Silakan beri aplaus untuk kelompoknya Nurul. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, karena kita sudah melakukan observasi sederhana, secara tidak langsung kita tahu apa peran tanah bagi kehidupan.
Tanah tidak hanya mempunyai peran untuk manusia, tapi juga mempunyai peran kepada hewan, juga tumbuhan, yang bisa dikatakan untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan 3 peranan tanah untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tanah sebagai tempat makhluk hidup, terutama hewan dan bakteri. Seperti yang disampaikan Nurul tadi, bahwa tanah, di dalam tanah atau di permukaan tanah itu terdapat semut atau cacing yang merupakan habitat bagi hewan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa ada beberapa hewan itu yang hidup di dalam tanah, ada beberapa hewan yang hidup di permukaan tanah, seperti itu. Tidak hanya hewan, bakteri juga dapat hidup di dalam tanah. Dan ini aktivitasnya nanti akan mempunyai peran besar bagi makhluk hidup lainnya. Peran yang kedua yaitu sebagai penunjang kesehatan dan penyedia kebutuhan manusia. Ada yang tahu kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di tanah itu ada air kan buat minum. Terus orang-orang yang ke sawah itu kan nanam padi, itu kan di tanah juga. Ya, baik. Benar yang disampaikan oleh Nurul. Ibu sedikit menambahkan bahwa pada saat kita bermain, kita memerlukan lapangan. Nah, biasanya di lapangan ini ada tanah, seperti itu. Tidak hanya itu, tanah bisa kita lihat di macam-macam kerajinan. Ada yang tahu kerajinan dari tanah liat? Tahu. Dan itu biasanya dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya celengan, guci, dan lain sebagainya. Lalu seperti yang dikatakan Nurul bahwa tumbuhan itu merupakan sumber pangan utama bagi manusia ataupun hewan, yang mana untuk memenuhi kebutuhan dari manusianya itu sendiri. Contohnya padi untuk kita makan, untuk memperoleh kita nutrisi, seperti itu. Lalu di dalam tanah itu nanti kita akan pelajari pertemuan selanjutnya bahwa tanah itu berlapis-lapis. Ada logam, ada minyak bumi, ada emas, perak, dan lain sebagainya, hingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga yaitu penyedia air dan penyaring air. Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Tidak. Jadi penyedia air, bahwa di dalam tanah kalau kita gali itu akan ada sumber air atau yang kita kenal dengan sumur. Biasanya kita memerlukan beberapa meter untuk menggali tanah untuk menemukan sumber air, seperti itu. Lalu air bersih yang berasal dari tanah bisa kita manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu bagaimana peran tanah dapat dikatakan sebagai penyaring air? Ini karena aktivitas rumah tangga atau industri pasti banyak menghasilkan limbah air, yang mana limbah airnya itu ada yang diolah, ada yang dibuang secara sembarangan, baik itu melalui aliran sungai ataupun pada tanah langsung. Jadi dalam tanah itu secara tidak langsung limbah yang dibuang akan terserap, kemudian ada organisme, itu salah satunya herbisida yang berfungsinya akan mengubah senyawa yang berbahaya ini akan menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mengurangi polusi untuk tanah. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sejauh ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Enggak, Bu, enggak ada. Ibu ingin meminta pendapat kalian. Sejauh kita belajar dari observasi lalu penjelasan yang disampaikan oleh Ibu, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kita belajar tentang apa? Saya, Ibu. Ya, silakan Nia. Jadi tadi kita sudah belajar tentang tanah, di mana tanah merupakan habitat untuk makhluk hidup tinggal. Nah, lalu di sini peran tanah yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal untuk makhluk hidup sendiri, yaitu bisa dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Selanjutnya tanah berfungsi untuk penunjang kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir yaitu tanah berfungsi untuk menyimpan air dan juga menjadi tempat untuk penyaringan air itu sendiri. Baik, terima kasih Nia. Karena tidak ada yang ditanyakan, insya Allah bisa dipahami.
Minggu depan kita akan belajar peran organisme tanah. Silakan dipelajari di buku ataupun di media lainnya. Sebelum itu, untuk kelompoknya tetap, di sini ada beberapa peran organisme tanah. Ibu contohkan, semisal kelompoknya Nurul itu kebagian dekomposer, kelompoknya Nia bereaksi kimia dalam tanah. Silakan dibahas satu-satu, diperdalam materinya. Minggu depan kita presentasi. Baik. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jadi Ibu ingin menyampaikan pesan. Salah satu cara untuk kita menjaga bumi, terutama menjaga tanah, agar terhindar dari polusi tanah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena pada sampah atau limbah sendiri itu banyak jenisnya dan sulit diurai. Ada yang mudah dan ada yang sulit terurai. Seperti itu saja pesan Ibu. Silakan tugasnya dikerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.